para a'immatul madhab, imam-imam madhab, beliau-beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan fokus untuk membaca Al-Quran. Bab-bab yang lain ditinggalkan dulu, bab fikih ditinggalkan dulu, fokus untuk Al-Quran dan ibadah-ibadah. Bahkan Imam Malik juga sama, mengenai hadis ditinggalkan dulu. Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karenanya beliau-beliau dalam satu bulan hataman Al-Quran itu 60 kali. Satu hari hatam, semalamnya hatam juga. Siang hatam satu kali, malam hatam lagi. Dan itu bukan bacaan seperti kita, cuman baca saja, bukan. Tapi beliau begitu masuk Ramadan baca banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya belum didapatkan. Berkah dari Al-Quran. Al-Quran ini adalah lautan, semua ilmu adalah sungai-sungai dari lautan tersebut. Berarti jangan sampai kita ini sibuk sama sungai-sungai tapi lupa sama lautannya. Oleh karenanya dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqih." Keistimewaan firman Allah yaitu Al-Quran melebihi semua ucapan-ucapan seperti keistimewaan Allah dibandingkan semua makhluk-makhluknya. Tentu saja nggak ada bandingannya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya pembacaan Al-Quran, anna qira'atul Quran afdalu minat tasbihi wa tahlili wa ghairiha minal adkar. Pembacaan Al-Quran lebih afdal, lebih utama daripada bacaan tahlil, daripada bacaan tasbih dan lain sebagainya. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah pembacaan Al-Quran. Juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ternyata ada salah satu umat Nabi Muhammad SAW bacaan Al-Qur'annya enggak lancar, bagaimana? Maka disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fih wa huwa 'ala syak lahu ajran. Orang yang mahir baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'annya bagus, maka dia kedudukannya bersamaan dengan malaikat yang mulia-mulia. Derajatnya bersamaan dengan para malaikat yang mulia. Dan ternyata orang yang bacaan Al-Qur'annya berat, ya tak, berarti dia itu bacanya kalau bahasanya kita itu berat. Wa huwa alaihi syak, dan dia merasakan keberatan ketika membaca Al-Qur'an itu, kesulitan. Maka lahu ajron, dia dapat 2 pahala. 1 pahala bacaan Al-Qur'annya, 1 bacanya karena berat. Karena dia merasakan berat, dapat pahala. Berarti tidak ada alasan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk tidak membaca Al-Qur'an ini. Yang terakhir diriwayatkan dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rawahu Syaikhan, ya. Ini muttafaqun alaih, tapi pakai lafadznya yang saya bacakan ini adalah lafadz Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan seorang mukmin dan dia baca Al-Qur'an. Sudah mukmin
baca Quran lagi. Maka perumpamaannya ini seperti utrujah. Utrujah itu apa? Suatu buah yang rasanya enak, baunya juga enak. Kalau kita bilang apa ya? Ya mangga begitu ya. Warnanya menarik, baunya juga enak. Nah, begitu. Warnanya menarik dan rasanya juga nikmat. Itu perumpamaan orang mukmin, ternyata dia juga baca Al-Qur'an. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulu. Perumpamaan orang mukmin tapi tidak baca Quran. Mukmin tidak dia? Mukmin. Saya nggak baca Quran. Ini perumpamaannya seperti kurma. Rasanya enak, rasanya manis, tapi tidak ada baunya. Mukmin dia, bagus, sebetulnya rasanya bagus. Cuman tidak semerbak, tidak muncul. Gara-gara tidak baca Quran. Yang berikutnya, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an mathalur raihanah rihuha thayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik. Ini orang munafik, naudzubillahi min dzalik. Tapi ternyata walaupun dia munafik, dia itu baca Quran. Maka ini seperti raihanah. Raihanah itu seperti bunga-bunga ya yang baunya wangi tapi rasanya tidak enak, pahit. Baunya wangi dia, tapi rasanya tidak karu-karuan. Ini orang ini rasanya pahit karena munafik, tapi dia baca Quran, semerbak tetap. Berarti bacaan Al-Quran ini bisa membuat harum dia. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha mur. Yang terakhir, orang munafik dan ternyata dia tidak baca Quran. Berarti ini perumpamaannya seperti hamdalah. Hamdalah ini adalah nama suatu buah seperti itu, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Kalau kita apa ya? Mojo ya, maja, buah maja itu. Tidak ada baunya dan rasanya pahit begitu. Sudah munafik, tidak baca Quran lagi, ya, begitu. Nah, yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna hadhil quluba tasda, kama yasdaul hadid idza asabahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jala'uha? Qala kathratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya hati ini bisa juga kotor, sebagaimana besi itu bisa berkarat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau besi berkarat, kita bisa bersihkan karatnya itu, dibawa ke pandai besi, nanti dibakar, kemudian dibersihkan, nanti hilang itu karatnya. Kalau hati yang berkarat, gimana cara membersihkannya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, banyak ingat mati, nggak lama loh kamu hidup, sebentar lagi mati loh, ingat. Yang dulu kamu nganterin orang mati, sebentar lagi kamu dianterin loh. Tahun kemarin banyak teman-teman kamu Ramadan masih ketemu, sekarang banyak juga yang sudah meninggal dunia, sebentar lagi kamu loh. Nah, gitu, ingat mati. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Banyak ingat mati sama membaca Al-Quran itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita ini. Mudah-mudahan dalam momen khutbah Quran ini terbuka hati kita untuk semakin senang, gemar membaca Al-Quran. Berat pun tidak apa-apa. Kalau kita berat membaca Al-Quran, maka pahalanya dua. Pahalanya dua. Pahala kita baca Al-Qur'annya dan beratnya kita membaca Al-Qur'an tersebut. Mudah-mudahan betul-betul dibukakan pintu taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disampaikan ribuan terima kasih kepada semua yang ikut andil dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini, terkhusus kepada
seluruh Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa dan seluruh orang-orang yang ikut andil dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini. Teriring doa, jazakumullahu ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas Anda semuanya dengan berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai amalan makbulan indallah Subhanahu wa taala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mewakili seluruh teman-teman dari penggerak Majelis Khatmil Quran Keliling ini, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, baik tingkah laku ataupun apapun itu, maka dimohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti majelis-majelis yang berikutnya dengan mengharapkan ridho dan berkah dari ridho Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari majelis yang kita alami ini. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.